Sebelum kita bahas lebih lanjut ya ikhwah tentang ataupun hal yang ingin Anda sampaikan terlebih dahulu. Pertama kali adalah tentang selayang pandang dari ilmu mustalah hadis. Anda mulai dengan pembahasan sumber hukum agama Islam yang inti ada 4, yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Ijma' sama qiyas. Yang paling inti adalah 2 sumber ini. In tamassaktum bihima lam tadillu abada, kata Rasulullah SAW. Kalau kalian berpegang pada 2 hal ini, kalian tidak akan tersesat semuanya. Tidak akan tersesat sama sekali. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Yang kita bahas adalah poin yang kedua di sini, yaitu sunnah ataupun hadis Rasulullah SAW. Ini merupakan ya ikhwah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, bahwa Allah SWT Dia itu berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr. Az-zikr itu adalah Al-Quran, dan sungguhnya kami menjaganya. Artinya syariat yang dibawa Rasulullah SAW yang terkandung dalam Al-Quran itu akan selalu dijaga oleh Allah SWT. Dijaga lafadznya, dijaga isi kandungan di dalamnya, dijaga oleh Allah SWT. Al-hadis Rasulullah SAW, yaitu untuk poin yang kedua di sini, itu adalah merupakan suatu syariat agama Allah SWT yang disampaikan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril ataupun langsung kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau kemudian mengeluarkan suatu hadis. Artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah berupa wahyu dari Allah SWT. Kata Allah SWT, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Muhammad, berarti termasuk hadis di sini. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Muhammad kecuali wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah SWT. Artinya yang diucapkan Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah SWT. Kalau wahyu dari Allah SWT, maka Allah SWT pun akan menjaganya dengan berbagai cara, dan dari sunnah ataupun berbagai sunnatullah yang lain. Di antaranya adalah Allah SWT memberikan ilham atau memberikan suatu petunjuk kepada para ulama sepeninggal Rasulullah SAW, sehingga muncullah ilmu mustalah hadis. Kita perhatikan selanjutnya ya ikhwah. Hadis belum dibukukan pada zaman Rasulullah SAW. Maksudnya belum dicatat pada zaman Rasulullah SAW. Karena saat awal-awal Islam, ini silsilah yang panjang ya ikhwah, sebelum kita bahas kitabnya nanti. Awal-awal Islam ataupun saat Rasulullah SAW masa-masa beliau diutus oleh Allah SWT. Allah SWT menurunkan Al-Quran secara bertahap. Sehingga saat Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT, di lain hal Rasulullah SAW kadang-kadang beliau mengucapkan suatu lafaz, mengucapkan suatu perkataan yang mana perkataan tersebut bukan termasuk ayat dalam Al-Quran. Sehingga awal-awal Rasulullah beliau melarang para sahabat untuk menuliskan ayat-ayat atau menuliskan suatu hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran. Kok bisa tercampur, bagaimana? Dimungkinkan tercampur karena sumber ataupun Al-Quran ini itu melalui Rasulullah SAW, dan hadis Rasulullah juga melalui beliau, sehingga dikhawatirkan, ada kekhawatiran bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT itu bercampur dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga beliau melarang untuk menuliskannya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la taktubu anni, kalian jangan menuliskan dariku. Maksudnya adalah menuliskan hadis-hadis beliau. Kalau Al-Quran juga dituliskan oleh para sahabat, ada kutabul wahyi, ada para penulis wahyu,
yang diperintah Nabi Muhammad SAW untuk menulis wahyu beliau ada sekitar 40-an orang. Para kedua wahyu secara beriring, tergantung Nabi Muhammad beliau perlu siapa saat itu. Sedangkan untuk hadis awal-awal beliau melarangnya, kata beliau la taktubu anni faman kataba anni ghairal Qur'an falyamhu kama qala alaihi salatu wasalam. Dan barang siapa yang menuliskan selain Al-Quran, maka hendaklah dia menghapusnya. Sehingga para sahabat, yang mana kita mengetahui mereka itu bagaimana Masya Allah dalam menjaga suatu perkataan Rasulullah SAW, dalam melaksanakan perkataan-perkataan beliau, sehingga para sahabat saat dilarang Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan menuliskan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena awal-awal adalah dikhawatirkan nanti akan bercampur Al-Quran. Tetapi kalau kita lihat yang lainnya ya ikhwan, kalau kita lihat yang lainnya, bahwa saat sudah tidak dikhawatirkan Al-Quran akan bercampur, Nabi Muhammad beliau memerintahkan para sahabat untuk menuliskannya. Ataupun diantaranya misalnya adalah dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Orang-orang Quraisy mengatakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menuliskan kullama sami'a min Rasulillah SAW, menuliskan segala hal yang datangnya dari Rasulullah SAW. Kemudian dengar oleh orang-orang Quraisy, kemudian menulis semua dari Rasulullah. Huwa bashar, beliau adalah seorang manusia biasa. Kadang-kadang beliau mengucapkan suatu perkataan di saat lagi beliau marah ataupun di saat lagi beliau bahagia. Akhirnya kemudian sahabat Abdullah bin Umar beliau menghentikan kegiatan beliau yang membukukan hadis-hadis Rasulullah SAW atau menuliskan apa yang beliau dengar dari Rasulullah. Akhirnya kemudian setelah beliau menghentikan, beliau menghadap Rasulullah SAW. Kemudian beliau merintahkan begini ya ikhwah, untuk anda tulis saja. Fawalladzi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu. Perhatikan, ma yakhruju minhu illa al-haq atau kama qala alaihi salatu wasalam. Kata Rasulullah terhadap sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang awal-awal tadi beliau menulis hadis-hadis beliau, kemudian menghentikan kegiatannya lantaran ada nyinyiran dari sebagian orang-orang Quraisy. Kemudian setelah menghadap Nabi Muhammad, beliau mendengar uktub, ente tulis saja. Fawalladzi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa khair, illa al-haq atau kama qala alaihi wasallam. Ente tulis saja, karena tidak akan keluar dari mulut ini, kata Nabi Muhammad. Beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau menunjuk ke mulut beliau. Tidak keluar dari mulut ini kecuali yang hak-hak saja. Ini yang hadis kedua merupakan suatu izin dari Nabi Muhammad agar para sahabat sebagian di antara mereka diperbolehkan untuk menuliskan suatu hadis dari Rasulullah SAW. Walaupun begitu ya ikhwah, hadis yang ditulis oleh para sahabat itu adalah berdasarkan apa yang mereka dengar, tidak lintas perawi. Sehingga sebagian sahabat saat itu ada yang memiliki suatu sahifah, disebut sebagai sahifah. Seperti misalnya adalah sahifahnya ataupun lembaran-lembarannya, catatan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ada juga yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahkan beliau di saat berkumpul dengan sahabat yang lain, beliau sering memperlihatkan buku catatan ataupun catatan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Terus bagaimana menjaga hadis Nabi Muhammad yang diandalkan para sahabat bagi mereka yang tidak bisa ataupun tidak memiliki keahlian untuk menulis, mereka itu menghafalkan apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Dan sebagian besar sahabat adalah mengandalkan hafalan mereka. Walaupun mereka punya catatan sebagian di antara mereka, tetapi yang mereka andalkan adalah hafalan mereka dari bibir ke bibir. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman ya ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu
In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau orang fasik datang kepada kalian, orang-orang yang nggak jelas, orang-orang yang suka untuk menyebarkan berita-berita bohong, orang-orang yang mencurigakan, yang suka untuk menyebarkan hoax ataupun yang lainnya, dan membahas suatu berita, fatabayyanu, kalian cek dan receklah tentang kebenarannya. Ini adalah firman Allah SWT yang pertama untuk mengawali tentang masalah ilmu mustalahat hadis. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sebuah hadis yang sahih, nadrallahu ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berseri-seri wajah seorang yang mendengar sesuatu dari kami, sebagaimana yang dia dengar. Farubba ballagin au amin sami'in. Karena banyak orang yang menerima berita lebih memahami dari yang mendengar secara langsung. Ada si A mendengar dari Ana misalnya. Kadang-kadang saat si A tersebut dia itu memberitahukan kepada orang lain atau beritahu kepada si B. Kadang-kadang si B itu dia lebih paham daripada si A yang mendengar langsung dari Ana. Sehingga di sini ini menyemangati para sahabat semuanya agar mereka itu menyampaikan suatu hadis kepada orang berikutnya dengan menggunakan redaksi yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Di sini Muhammad mengatakan faballaghahu kama sami'. Kemudian orang tersebut dia menceritakan sebagaimana yang dia dengar, tanpa dikurangi, tanpa ditambah-tambahi. Para sahabat begitu rata-rata ataupun sebagian besar di antara mereka. Walaupun ada sebagian kisah mungkin saat ada sebagian lafaz atau redaksinya yang mereka mengingat sehingga menggunakan sinonim-sinonimnya untuk mengganti lafaz sebagian hadis Rasulullah SAW. Ini poin pertama tentang ayat sama hadis Rasulullah yang tadi telah disampaikan. Para sahabat itu selalu memverifikasi sebuah berita yang sampai kepada mereka, apalagi jika seandainya orang yang membawa suatu berita itu mencurigakan. Jadi para sahabat pada zaman awal-awal, saat misalnya mereka ada kedatangan ataupun ada orang membawa suatu berita, kalau yang membawa berita itu adalah orang-orang para sahabat yang terkenal tentang keadilannya, terkenal tentang kejujurannya, mereka menerimanya. Karena para sahabat semuanya itu istilahnya adalah udul, adalah orang-orang yang adil. Dalam artian mereka itu adalah orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, beriman bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu memang orang-orang yang kredibel di dalam masalah periwayatan suatu hadis. Para sahabat itu mereka selalu berusaha, ini yang dibawa berita ini benar ataukah tidak benar, khususnya di saat telah terjadi suatu fitnah ataupun huru-hara, khususnya di saat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau dibunuh atau pembunuhan terhadap sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga muncul orang-orang Khawarij, sehingga kemudian setelahnya lagi nanti muncul setelah zaman Ali radhiyallahu anhu muncul Syiah. Kita perhatikan poin yang kedua. Dalam muqaddimah Sahih Muslim dan juga Tirmidzi dalam kitab Ilal Al-Jami' ada suatu riwayat dari seorang tabi'in yang Muhammad bin Sirin, annahu qala lam yakunu yas'aluna al-isnad. Saat para sahabat, saat zaman Rasulullah SAW, kemudian seorang sahabat membawa suatu hadis, menceritakan suatu hadis kepada sahabat yang lain. Para sahabat yang di zaman Rasulullah, mereka tidak akan nanya ente beritanya sumbernya dari mana. Mereka tidak menanyakan. Karena kenapa? Karena orang-orang pada zaman tersebut tidak bertingkah aneh-aneh. Sehingga tidak ditanyakan tentang masalah sanad-sanadnya. Sanad itu adalah yang membawa suatu periwayatan hadisnya.
ataupun disandarkan pada siapa, ini beritanya ini dibawa oleh siapa, ini disebut dalam sebulan sana. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Sudah terjadi huru-hara suatu fitnah, suatu musibah besar di kalangan umat Islam, pembunuhan terhadap sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sudah sebagian orang pada berontak saat itu, orang-orang yang sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang terpengaruh oleh orang-orang Yahudi sehingga membunuh Utsman bin Affan ataupun membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah peristiwa tersebut, kalau seandainya ada orang membawa suatu hadis ataupun suatu lafaz yang diklaim bahwa itu ada suatu hadis yang katanya dari Nabi Muhammad SAW, mereka akan nanya, sammu lana rijalakum. Kalian ceritakan siapa yang membawa hadis ini. Sumbernya kalian itu dari mana? Kalau nanti setelah dilihat sumbernya itu adalah dari orang-orang yang benar, dari kalangan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya, dari Ahlus Sunnah, fayukhadhu hadithuhum, maka hadisnya akan diambil, akan diterima oleh mereka. Kalau seandainya datangnya itu adalah dari orang-orang ataupun sumbernya adalah dari orang-orang ahli bid'ah, maka mereka tidak akan menerima hadis tersebut. Jadi sudah dari awal, dari generasi para sahabat ataupun generasi pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu mereka telah berusaha tidak akan menerima suatu hadis kecuali memang sumbernya itu dari orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang fiqh dalam agamanya, juga hafalannya juga, dan tidak mudah lupa. Sudah dari zaman dahulu para sahabat itu mereka meneliti ini sumber hadisnya itu dari mana, sehingga kemudian ada suatu kaidah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah suatu agama. Hadis atau kalau seandainya seorang perawi dia mendapatkan suatu hadis dari orang lain, maka inna hadzal ilm, sesungguhnya ilmu ini adalah suatu agama, adalah agama Islam itu sendiri. Hadis adalah agama Islam itu sendiri. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka hendaklah kalian lihat, kalian itu mengambil agama dari siapa? Karena nanti kita akan pengaruh apakah ajaran yang kita ikuti itu ajaran yang benar atau ajaran yang melenceng. Apakah Islam yang kita ikuti itu adalah Islam yang murni, ataukah Islam ataupun suatu ajaran yang diklaim bahwa itu adalah suatu ajaran yang murni, diklaim bahwa itu suatu sunnah, tapi setelah dilihat ternyata tidak diperhatikan Nabi Muhammad SAW. Sunnah dari mana? Sehingga perlu dilihat apakah sumber ajaran yang kita ambil ataupun kajian yang kita dengar itu adalah berdasarkan dari Al-Quran hadis ataukah tidak. Kalau seandainya cuma ngarang-ngarang, maka jauh. Dari sini ikhwah, kemudian muncullah ilmu al-jarh wa ta'dil. Jadi itu bibit tentang para sahabat yang mereka meneliti tentang masalah ini sumber hadisnya itu dari mana, siapa yang ucapkan, maka itu adalah merupakan suatu bibit ataupun suatu asas pondasi tentang suatu ilmu dalam mustalah hadis yang disebut sebagai ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil. Kalau seandainya ada seorang perawi, dia itu sifat-sifat dalam riwayatannya bisa diterima. Misalnya dia bukan termasuk seorang pembohong dan dia tidak terindikasi tasyayyu', misalkan tidak ada bau syiah misalnya, ataupun dia itu hafalannya kuat. Kalau riwayatnya begitu, maka periwayatan bisa diterima. Ini disebut sebagai ta'dil. Sedangkan kalau seandainya seorang perawi dia mudah lupa, dia suka bohong, dia seorang yang akidahnya adalah akidah syiah misalnya, maka tidak akan diterima. Ini yang disebut sebagai ta'dil. Si fulan dhaif misalnya, si fulan itu lemah hafalannya,
Si fulan itu dia mudah lupa misalnya. Maka ini yang disebut sebagai al-jarh. Ilmu ini ya ikhwah, ini merupakan sebuah bibit ilmu mustalahul hadis yang kemudian dikembangkan oleh para ulama. Kenapa para ulama mereka itu kok berusaha untuk mengetahui tentang keabsahan suatu hadis? Ataupun kenapa para ulama ataupun generasi para sahabat tersebut kok menelitinya? Karena untuk mengetahui keaslian suatu hadis. Apakah hadis ini bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak? Apakah memang benar diucapkan Rasulullah SAW ataukah tidak? Sehingga kadang-kadang ya ikhwah, untuk mengetahui keaslian suatu hadis, generasi-generasi setelahnya mereka itu menempuh suatu perjalanan yang sangat jauh untuk mendapatkan suatu hadis. Walaupun toh jarak tempuhnya itu sampai sebulanan perjalanan darat karena bukan pesawat. Ini yang disebut masa setelahnya adalah rihlah fi talabil hadis, yaitu perjalanan untuk menuntut ilmu atau untuk mencari suatu hadis Rasulullah SAW untuk mendapatkan suatu periwayatan hadis. Sehingga sangat mengherankan pada zaman tersebut semangatnya para sahabat untuk mendapatkan hadis-hadis Rasulullah SAW, karena tidak semua sahabat mereka mengetahui apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Karena bisa jadi saat Nabi Muhammad mengucapkan suatu hadis, mengucapkan suatu perkataan, hanya dihadiri oleh sebagian sahabat, sedangkan sahabat yang lainnya mereka tidak menghadirinya. Begitupun para tabi'in, generasi yang datang setelah sahabat, tidak semua dari mereka mengetahui hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Sehingga misalnya ada seorang sahabat, mereka masih hidup di masa para tabi'in, walaupun mereka itu tinggalnya di jauh, mungkin di Syam, jauh dari Madinah, ataupun di Kufah, jauh dari Madinah, ataupun mungkin di Baghdad, di Basrah, jauh dari Madinah. Tetapi kelantaran satu hadis saja, mereka itu rela untuk menempuh perjalanan jauh. Semuanya para sahabat untuk menuntut ilmu, untuk mencari suatu hadis, untuk mencari suatu sandaran sanad tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga di sini termasuk di antara kisah yang anak kita cuplik sedikit insyaallah ya ikhwan. Ini adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu qala ballaghani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashtaraitu ba'iran thumma shalattu alaihi rahli. Kata beliau, aku mendengar. Ini Jabir, beliau seorang sahabat. Tetapi beliau saat mendengar bahwa di daerah Fulan, tentunya ini adalah kisah ini adalah setelah Nabi Muhammad beliau meninggal. Kalau seandainya beliau masih hidup, pasti sahabat Jabir, beliau akan langsung nanya kepada Rasulullah. Kisah ini adalah setelah Nabi Muhammad beliau meninggal ataupun wafat. Sahabat Jabir, beliau mendengar bahwa di daerah tertentu ada seorang yang mendengar suatu hadis dari Rasulullah SAW, sehingga beliau mencangkak dengan beliau, kemudian perbekalan beliau, kemudian beliau melakukan suatu perjalanan jauh. Fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu alaihi Syam. Beliau menempuh perjalanan selama 1 bulan dari Madinah menuju ke Syam. Kalau Syam berarti itu mencakup wilayah Syria, kemudian Lebanon, kemudian Palestina, kemudian Jordania. Itu adalah wilayah-wilayah Syam. Berarti beliau menempuh perjalanan dari Madinah menuju Syam selama 1 bulan. Demi apa? Demi sebuah hadis. 1 hadis saja. Faidan Abdullah bin Unais. Ternyata yang di sana itu adalah sahabat Abdullah bin Unais. Faqultu lil bawwab. Kemudian ana bilang ke penjaga pintu atau penjaga gerbang di sana, yang ada di Syam, qullahu Jabir al-bab. Tolong ente bilang kepada pemilik rumah ini atau pemilik
ataupun pemilik rumah ini bilang bahwa Jabir depan pintu. Faqala Ibnu Abdullah, kemudian yang dalam rumah dia bilang, yang anaknya Jabir, yang anaknya Abdullah, qultu na'am, iya. Fakhraja yaqta'u thawbahu. Kemudian beliau, yaitu Abdul bin Unais, beliau keluar sambil mencincing ataupun sambil melingkis tangan baju beliau. Fa'tanaqani wa'tanaqtuhu. Kemudian aku memeluk beliau dan beliau meluk diriku. Faqultu haditsan ballawani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana mendengar bahwa ente punya suatu hadis yang pernah ente dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah qisas. Fakhashitu an tamuta wa amutu qabla an asma'ahu. Ana khawatir ente meninggal duluan ataupun ana meninggal duluan sedangkan ana baru pernah mendengar hadis tersebut. Akhirnya kemudian beliau membaca suatu hadis tentang masalah yusyarun nasu yaumal qiyamah. Al-hadis tentang hadis tersebut dibacakan bahwa intinya di sini ya ikhwah, bahwa semangat para sahabat ataupun generasi salaf, tabi'in ataupun tabi'in, mereka itu sangat semangat dalam menuntut ilmu. Mana ilmunya? Ya hadis. Hadis ini adalah sumber dari segala ilmu. Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu. Para sahabat mereka semangat dalam menuntut suatu ilmu. Insya Allah kita juga termasuk orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu syariah agama Islam, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Termasuk yang kita pelajari ataupun termasuk kita mau hadir dalam ini, semoga termasuk orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu syariah agama Islam, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian termasuk juga kisahnya Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Beliau seorang tabi'in. Beliau mengatakan, kuntu la yasirul ayyama wal layaliya fi talab al-hadits wahid. Kata beliau, aku menempuh perjalanan berhari-hari ataupun bermalam-malam hanya untuk mendapatkan satu hadis. Dan model semacam ini, rihlah fi talab al-hadits ataupun rihlah fi talab al-ilm, itu juga diteruskan oleh generasi-generasi setelah para tabi'in, ulama-ulama kita yang nama-nama mereka sangat harum di zaman-zaman kita saat ini, termasuk ulama-ulama empat, Asy-Syafi'i, Al-Maliki, Abu Hanifah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah jami'an. Jadi intinya ya ikhwah, bahwa tentang hal yang telah tadi yang Ana sampaikan, bahwa suatu hadis itu tidak bisa diterima ataupun para perawi sebelum kita, sebelum yaitu generasi ulama-ulama salaf, itu mereka tidak akan menerima suatu hadis kecuali telah diketahui dengan pasti bahwa pembawa hadis tersebut itu memang orang-orang yang kredibel, orang-orang yang memang bisa dipercaya, orang-orang yang tidak terkenal kebohongannya. Kemudian tadi itu muncul ilmu jarh wa ta'dil. Kemudian berkembang lagi ada pembahasan masalah muqati' ataupun muttasilus sanad. Pembahasan apakah sanad si fulan ini ataukah periwayatannya ini nyambung dengan si fulan yang lainnya ataukah tidak. Secara normalnya begini ya ikhwan, misalkan di sini ada suatu hadis dibawa oleh si A, kemudian si B, kemudian si C. Si B atau si B ini yang mendapatkan dari si A secara langsung, ini disebut sebagai muttasil, sanadnya nyambung. Kalau seandainya si C ini dia berada di generasi setelah generasi B, tapi tahu-tahu dia kemudian dia bilang bahwa C ini mendengar dari si A, ini sesuatu yang mustahil. Sebagaimana mustahil kalau seorang tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat, mereka mendengar langsung dari Rasulullah. Karena sudah nggak sezamannya lagi. Kalau seandainya sezaman, mereka tidak akan disebut sebagai tabi'in.
tapi mereka disebut sebagai seorang sahabat. Tetapi kalau ada seorang tabi'in kemudian tahu-tahu dia bilang qala Rasul ataupun sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jelas tidak mungkin. Kalau seandainya ada misalnya an Rasulullah SAW, maka ini termasuk sanad ya ataupun termasuk jalur periwayatan yang munqati'. Ada yang munqati', ada yang mutasil. Munqati' terputus, ada yang mutasil artinya tersambung. Kemudian berkembang lagi ke pembahasan ilmu nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh. Kemudian ada bahasan lagi adalah ilmu gharib al hadis. Ada sebagian istilah hadis ataupun lafaz hadis yang agak susah untuk dipengerti ataupun mungkin jarang untuk digunakan. Ini pembahasan dalam ilmu gharibul hadis. Dan semua ini sebelum ataupun belum dibukukan. Kapan dibukukannya? Adalah sudah mulai ada pada zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini yang kita bahas di sini adalah tentang ilmu mustalahil hadisnya. Bukan hadisnya, tapi ilmu mustalahil hadis. Kalau hadisnya sudah ada sebelumnya. Sudah ada pada zaman Az-Zuhri, sudah ada Muhammad bin Al-Hazm, sudah ada. Tetapi untuk ilmu mustalahil hadis itu sudah mulai ada adalah di saat zaman Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Imam Syafi'i rahimahullah. Sudah ada beliau menuliskan kitab Ar-Risalah dan juga beliau menuliskan kitab ditulis oleh Imam Syafi'i. Di dalamnya ada pembahasan ilmu mustalahil hadis, tetapi masih bercampur dengan pembahasan fikih, masih bercampur juga pembahasan usul fikih, masih bercampur juga dengan ada pembahasan tafsir di dalamnya. Artinya bahwa ilmu mustalahil hadis belum berdiri secara independen. Baru kemudian ada seorang ulama di abad yang ketiga, yaitu yang bernama di sini yang anak tampilkan di layar monitor adalah Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Rummuzi rahimahullah. Beliau menuliskan suatu kitab tentang mustalahil hadis secara independen, yaitu Imam Ar-Rummuzi rahimahullah. Beliau menuliskan suatu kitab yang disebut Al-Muhaddits Al-Fasil bin Rawi wal Wa'i. Al-Muhaddits Al-Fasil bin Rawi wal Wa'i itu adalah ilmu mustalahil hadis pertama yang ditulis secara independen, yang terpisah dari pembahasan kitab-kitab yang lainnya. Alhamdulillah, ini selesai untuk muqaddimah ya ikhwah. Ini selesai untuk muqaddimahnya ataupun selayang pandang tentang ilmu mustalahil hadis. Jadi nanti kita bahas ya ikhwah adalah ataupun dalam kitab ini itu adalah tentang misalnya adalah antum sering mendengar istilah hadis sahih. Ini hadisnya enggak sahih ini. Ataupun hadisnya adalah hadis yang hasan. Kemudian hadisnya adalah hadis yang dhaif juga. Ini pembahasan ini. Kita mengetahui suatu hadis itu hasan atau sahih atau dhaif dari mana? Dari ilmu mustalahil hadis. Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama itu apa? Tentang suatu hadis yang dianggap bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih. Tentang hadis yang dhaif itu apa saja? Syarat-syaratnya. Nanti itu semua dibahas dalam kitab ini. Walaupun kitab ini adalah kitab yang untuk pemula, tapi insya Allah sangat cukup memang untuk kita sebagai pemula untuk mempelajari ataupun sebagai pengantar untuk ilmu mustalah hadis ke tahap-tahap berikutnya. Kitab ini dituliskan oleh Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau menuliskan kitab ini. Dan beliau juga mensyarahi sendiri kitab ini, walaupun banyak juga syarah-syarah materi kitab ini, tetapi beliau juga punya syarah sendiri, yaitu yang disebut sebagai Nuzhatun Nazar.
Ini yang kita bahas adalah matanya, dan tentunya nanti kita menggunakan syarah dari kitab yang dituliskan beliau sendiri, yaitu Nuzhatun Nazar. Kalau seandainya nanti ada pembahasan yang tidak Anda paham dari kitab Nuzhatun Nazar, nanti Anda akan merujuk ke syarahnya Syekh Nusaimin rahimahullah insyaallah. Jadi ada matan, ada syarah, ada syarahnya lagi. Jadi matan itu bukan mantan, tapi matan. Matan ini adalah isi ataupun isi inti dari suatu kitab. Ini yang disebut sebagai matan. Kalau seandainya matan tersebut itu dijelaskan oleh ulama yang lainnya ataupun oleh penulis kitab itu sendiri, maka penjelas dari sebuah matan ini yang disebut sebagai syarah. Yang disebut sebagai syarah. Kalau seandainya syarah ini nanti ada yang menjelaskan lagi, misalnya Syekh Nusaimin beliau menjelaskan juga tentang kitab Nuzhatun Nazar yang menjelaskan kitab Nukhbatul Fikr, maka syarah ini yang ditulis oleh Syekh Nusaimin ini yang disebut sebagai hasyiah. Disebut sebagai hasyiah, artinya syarh syarhi, yaitu penjelasnya suatu penjelas. Ini yang disebut sebagai hasyiah. Kita bacakan matanya insyaallah, kemudian nanti akan kita bahas apa yang disampaikan oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bis sanadil muttasil musannif rahimahullah qala alhamdulillahilladzi lam yazal alima qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu lin-nasi kafatan basyiran wa nadhira wa ala alihi wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. فإن تصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. Jadi pada zaman beliau karangan-karangan tentang ilmu mustalah hadis itu banyak. Wabusitat, dan juga telah dijabarkan secara panjang lebar oleh para ulama. Waktu sirat, dan kadang-kadang ada sebagian syarah yang panjang penjelasannya ataupun kitab yang tebal. Kemudian ada generasi setelahnya yang buat suatu ringkasan. Ada juga yang buat semacam itu. Fasalani ba'dul ikhwan al-ukhlakhisa lahu al-muhimma min dzalika. Kemudian ada sebagian teman, kata beliau, sebagian teman yang minta kepada ana agar ana membuat suatu ringkasan, membuat suatu tulisan tentang inti dari ilmu mustalahil hadis. Fajatuhu, kemudian beliau mengabulkannya, beliau nuruti ila suali raja al-indiraj fi tilkal masalik, dengan harapan bahwa kitab yang dituliskan oleh beliau itu merupakan anak tangga ataupun bisa dijadikan sebagai suatu perantara ataupun pendahuluan ataupun pengantar dari ilmu mustalah hadis. Faqul, kemudian beliau bilang al-khabar. Ini yang paling bawah ini, beliau mengatakan al-khabar. Faqulu khabaru imma ayyakuna lahu turuqan bila adadin muayyan. Ini sebelum kita bahas ini ya ikhwah, perlu kita ketahui tentang istilah khabar. Tentang istilah khabar. Khabar secara bahasa itu adalah kabar ataupun an-naba. Secara bahasa adalah sebuah kabar. Ini secara bahasa. Untuk secara istilah, ini para ulama mereka berbeda pendapat tentang masalah khabar, tentang hadis. Tentunya kita bahas di sini, ini adalah suatu hadis Rasulullah SAW. Tetapi sebagian ulama menggunakan istilah khabar. Perbedaannya bagaimana perbedaannya? Di sini ada yang mengatakan bahwa al-khabaru itu muradifun li hadis. Bahwa khabar itu adalah sinonim dari istilah hadis. Berarti kalau ada orang bilang khabar dalam literatur agama Islam, maka yang dimaksudkan adalah hadis Rasulullah SAW. Kalau dimaksudkan atau yang kalau ada orang mengucapkan hadis, istilah hadis, maka itu pun sama dengan khabar. Ini adalah pendapat yang pertama. Sedang pendapat yang kedua adalah al-hadis itu adalah majaa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu adalah majaa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
baik perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau, sifat beliau, itu semua adalah hadis. Itu disebut sebagai hadis karena datangnya dari Rasulullah. Kalau yang khabar bagaimana? Khabar majaa an ghairihi. Sedangkan khabar itu adalah yang datang dari selain beliau. Sehingga kalau seandainya ada suatu pernyataan datang dari seorang sahabat, menurut pendapat yang kedua ini, maka itu disebut sebagai khabar. Kalau ada suatu berita, pernyataan dari seorang tabi'in, generasi setelah sahabat, maka disebut sebagai khabar. Ataupun para ulama, maka disebut sebagai khabar. Kalau zaman kita saat ini pun sama, disebut sebagai kabar. Kabar berita. Ente kok tahu info dari kabarnya dari mana? Kenapa disebut kabar? Karena datang selain dari Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang yang berkecimpung di dunia sejarah misalnya, ataupun yang lain itu disebut sebagai ikhbari. Sedangkan yang berkecimpung ataupun bergelut dengan hadis-hadis Rasulullah SAW disebut sebagai muhaddits. Artinya orang-orang yang ahli hadis. Kemudian ini pembagian khabar. Akan sebelumnya ini mau untuk tanya jawab berapa atau jam berapa kita buka mungkin? Mungkin lanjut ke tanya jawab. Lanjut tanya jawab dulu atau lanjut dulu? Langsung tanya jawab aja Ustaz karena mengingat keterbatasan waktu Ustaz. Silahkan mungkin. Mungkin untuk awal-awalnya banyak pertanyaan mungkin. Nanti banyak pertanyaan saat kita membahas materinya. Allah alam. Syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Ana. Yang pertama, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Untuk kasus-kasus kontemporer yang baru terjadi setelah zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, dan itu masih rancu apakah hukumnya halal atau haram, kita harus berpegang dengan siapa Ustaz? Mohon penjelasannya. Tadi kita lihat saat awal pembahasan tadi itu ada 4 sumber agama Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, kedua adalah Al-Hadis, ketiga adalah Ijma, yang keempat adalah Qiyas. Dalam Al-Quran misalnya suatu masalah kontemporer nggak diketemukan. Misalnya masalah cloning nggak ada dalam Al-Quran. Kemudian tentang masalah hadis juga nggak mungkin ada. Atau ijma juga tidak mungkin ada. Ataupun semua masalah-masalah kontemporer yang secara nas ataupun secara redaksi tidak didapatkan dari Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma, maka bisa menggunakan model qiyas. Model qiyas. Misalnya begini, untuk masalah narkoba. Ini narkoba ini hukumnya bagaimana kira-kira? Maka pertama kali yang kita cari dijadikan sebagai suatu sumber adalah Al-Quran. Kira-kira di Al-Quran itu ada istilah narkoba ataukah tidak ada? Tidak akan ada. Kemudian di hadis Rasulullah ada narkoba nggak? Sabu-sabu ataupun ekstasi ataupun yang lain ada nggak? Tidak akan ada. Kemudian di ijma, ini belum akan ada ijma ini pada zaman sahabat ataupun generasi sebelum kita. Ada yang qiyas di sini, membuat suatu qiyas, artinya menganalogikan suatu hukum yang tidak ada pada zaman kita saat ini, dianalogikan dengan suatu hukum yang ada pada zaman Rasulullah SAW, ataupun yang ada dalam Al-Quran. Ini Islam menggunakan suatu qiyas. Untuk masalah ini ya ikhwah, kalau 3 sumber tadi itu nggak didapatkan, maka wajib untuk menggunakan qiyas. Karena kalau nggak menggunakan qiyas, tidak akan menemukan hukum-hukumnya. Ini hukum narkoba bagaimana buat orang teler? Buat orang teler. Kalau tidak mau kecuali menggunakan 3 ini, Quran, hadis, sama ijma, maka tidak akan ada hukum halal haram. Maka perlu untuk menggunakan sumber yang keempat, yaitu qiyas, membuat suatu analogi
dari sebuah hukum yang zaman ini nggak ada, dianalogikan, disamakan dengan hukum yang ada dalam Al-Quran. Ini kira-kira untuk hal yang memabukkan, membuat orang peler, membuat orang tidak waras lagi. Ini sepertinya ada dalam Al-Quran. Apa? Khamr. Berarti mengkiaskan hukum narkoba dengan khamr. Hukum khamr apa? Hukum khamr adalah haram karena membuat orang tidak waras, membuat orang mabuk. Narkoba pun sama, karena efek yang ditimbulkan oleh narkoba, oleh sabu-sabu, ekstasi ataupun yang lainnya, semua jenisnya, ada ataupun bir, sama dengan efek yang ditimbulkan oleh sebuah khamr. Sehingga hukum yang ada dalam khamr ditarik, disamakan, dipakai dalam hukum yang ada dalam narkoba. Jadi ataupun bisa juga ya kawan, dengan menggunakan mungkin hukum-hukum yang lainnya, tentunya tidak bertentangan dengan Al-Quran sama al-hadis. Jelas insyaallah ini. Jadi kadang-kadang ya kawan, menggunakan kias itu suatu keharusan. Kalau seandainya ulama zaman kita saat ini tidak mau menggunakan suatu kias untuk menentukan ini hukum narkoba ini bagaimana, maksa-maksain untuk mencari dalam Al-Quran sama al-hadis ataupun ijma, tidak akan ketemu. Sebab masalahnya kita hadapi saat ini, sehingga mau nggak mau menggunakan suatu kias, analogi suatu hukum. Jelas insyaallah ini, Allahu a'lam. Syukron, jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari saudara Roni Syawa. Bismillah, izin bertanya Ustadz, sejak kapan disiplin ilmu jar wa ta'dil pertama kali diterapkan? Yang jar wa ta'dil ya ikhwah, walaupun belum tertulis secara buku ataupun tertulis dalam buku, tetapi telah terlihat di zaman-zaman para sahabat. Maka itu adalah pertama kali ilmu ini diterapkan. Berarti pada zaman para sahabat ataupun pada zaman yang mana pada zaman tersebut telah terjadi suatu huru hara ataupun suatu fitnah di kalangan para ulama, di kalangan para generasi sebelum yang sudah kemasukan ataupun sudah dikacau balukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Termasuk ada juga di situ mungkin adalah al-jar wa ta'dil yang dituliskan oleh Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris Al-Munziri At-Tawi. Itu beliau menuliskan sekitar tahun 327 Hijriah ataupun sebelumnya. Berarti dimungkinkan itu untuk ilmu jar wa ta'dil. Tetapi secara praktiknya telah ada di zaman para sahabat, khususnya di saat telah ada suatu fitnah pada zaman Umar Khattab ataupun pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Allahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita apabila ada hadis yang kita temukan selain riwayat Bukhari dan Muslim diberikan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, namun ada ulama lain yang menyebutkan hadis tersebut dhaif. Contoh hadis adalah tingkatan riba yang paling buruk daripada zina. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya ikhwah, tentang masalah tashih ataupun tad'iful hadis itu adalah ijtihadiyah. Artinya tentang masalah pensahihan suatu hadis ataupun pendhaifan suatu hadis ataupun penhasanan suatu hadis, itu adalah bersifat ijtihadiyah. Kalau bersifat ijtihadiyah, maka dimungkinkan antara seorang ulama dimungkinkan akan berbeda dengan ulama yang lainnya. Kenapa kok berbeda? Karena ijtihadiyah. Kenapa kok bisa berbeda? Karena level pemahaman mereka berbeda. Kecerdasan di antara mereka juga berbeda. Pengambilan kesimpulan juga berbeda. Penyelidikan seorang perawi dan perawi yang lainnya juga berbeda.
Bisa saja misalkan si A dia itu meneliti tentang si fulan misalnya. Si A meneliti ketemu bahwa si fulan dia bukan seorang yang jujur ataupun seorang dia nggak kuat hafalannya sehingga dia nilai bahwa periwayatannya adalah dhaif ataupun lemah. Sedangkan ulama yang lainnya saat mereka meneliti dengan fasilitas yang mereka miliki, dengan kemampuan yang mereka miliki saat itu, mereka mendapatkan bahwa si fulan tersebut itu kuat hafalannya sehingga mereka masukkan dalam kategori seorang perawi yang kuat ataupun seorang perawi yang fiqh. Artinya begini ya ikhwah, berarti dimungkinkan berbeda antara perawi satu dan perawi yang lain ataupun seorang ulama satu menilai tentang suatu hadis berbeda dengan ulama yang lainnya. Misalnya begini, dalam Sahih Bukhari itu ada hadis idza wusida al-amru fi ghairi atau illa ghairi ahli fantadri sa'ah atau kama qala alaihi wasallam. Kalau suatu masalah itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka fantadri sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Hadis ini ada dalam Al-Bukhari. Berarti tidak diragukan lagi bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih. Ternyata Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan bahwa di antara hadis yang lemah dalam Sahih Al-Bukhari itu adalah hadis ini. Walau sekitar 7 ataupun mungkin 8 hadis yang diteliti oleh Syekh Al-Albani, beliau menilai bahwa hadisnya adalah hadis yang lemah. Sedangkan ulama-ulama yang lainnya mengatakan bahwa semua hadis yang ada dalam Al-Bukhari adalah hadis-hadis yang sahih. Ini hal yang wajar ya ikhwah. Hal yang wajar. Suatu istihad, pertimbangan berbeda antara si A dengan si B. Terus seandainya kita menghadapi semacam ini ya ikhwah, Al-Bukhari kita nggak meragukan lagi bagaimana beliau. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau seorang muhaddits zaman kita. Terus anak ini sebagai seorang pengguna ataupun konsumen hadis, kira-kira mau menggunakan hadis tersebut yang dari Al-Bukhari dengan mengatakan bahwa idza wusil amru ila ghairi ahli fantadri sa'ah, dengan mengatakan bahwa hadis yang benar sahih, atau mengikuti Syalbani. Kalau semacam ini ya ikhwah, ini adalah sudah lari ke arah kecenderungan kita. Mereka adalah ulama-ulama yang adil. Berarti silakan dipertimbangkan ke kecenderungan hati kita masing-masing. Ataupun begini misalnya, perbedaan pendapat antara Syekh Al-Albani sama Syekh Ibn Baz sama Syekh Nufai'in, itu perbedaan pendapat di kalangan mereka bertiga itu ada sampai 827 halaman. Ada seorang ulama yang menuliskan ataupun mengumpulkan perbedaan pendapat di kalangan mereka bertiga. Tiga ulama ini, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz sama Syekh Utsaimin. Ini kita ikutin yang mana? Kalau seandainya mereka itu berbeda pendapat, serahkan ke hati antum lebih cenderung kemana. Yang penting nanti antum bisa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa antum mengambil pendapat tersebut mengikut seorang ulama. Jelas insyaallah ya? Jadi kecenderungan masing-masing ya ikhwah. Kita nggak bisa menyalahkan ini yang salah, ini jelas Syekh Al-Albani. Ini yang jelas yang salah dari Syekh Utsaimin atau yang salah dari Syekh Ibn Baz. Ini kita nggak bisa semacam ini karena sifatnya adalah istihadiyah, masalah kesohihan ataupun kedhaifan suatu hadis. Jelas insyaallah ya, Allahu a'lam. Nah Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan terakhir mungkin Ustaz, karena waktu Ustaz. Pertanyaan terakhir dari saudari Putri. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustadz dalam kebaikan. Syekh Al-Albani mengambil hadis lalu mensohihkan dan mendoifkan hadis dengan tidak bertemu rawi-rawi di hadis di matan hadis tersebut. Berbeda dengan Imam Ahmad yang bertemu dengan rawi-rawi tersebut. Bagaimana cara menolak syubhat tersebut, Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khair. Zaman-zaman saat ini ya ikhwah, ini para ulama-ulama ataupun para perawi yang bisa dipercaya ataukah tidak bisa dipercaya, perawi yang dhaif ataupun perawi yang tidak yang kuat,
itu semua telah ada dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Syekh Al-Albani rahimahullah setelah periwayatan jelas beliau memiliki sanad sampai Rasulullah SAW. Kapan-kapan insya Allah kita bahas masalah sanad Syekh Al-Albani ataupun silsilah sanad sampai Syekh Al-Albani sampai Rasulullah SAW. Tapi yang anak ingin garis bawahi untuk pertanyaan tersebut itu adalah yang diteliti oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, itu adalah para perawi yang mana mereka itu telah dituliskan pertimbangan antara dhaif ataukah kuatnya. Semua telah dituliskan oleh generasi-generasi ulama-ulama sebelumnya. Syekh Al-Albani rahimahullah beliau menelitinya para perawi tersebut setelah dilihat dari kitab Jarh wa Ta'dil. Ini kira-kira dia lemah atau kuat. Hadis-hadis yang mungkin dalam Abu Dawud, beliau teliti misalnya dari zaman Rasulullah sampai Imam Abu Dawud rahimahullah, diteliti perawi dari si fulan sampai Rasulullah SAW. Saya dapatkan misalnya si perawi ini dia dhaif. Menurut siapa ini? Menurut para ulama sebelum Syekh Al-Albani juga sudah ada. Maka setelah disampaikan di situ ada seorang yang dhaif, yang hafalannya kuat, sehingga kemudian beliau mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis yang lemah. Untuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, memang jarak beliau dengan Rasulullah SAW termasuk yang dekat. Ini beliau setelah Imam Syafi'i, berarti sekitar tahun 200 ke atas sedikit. Beliau memang bersinggungan dengan perawi-perawi sebelumnya sampai Rasulullah SAW. Ini aslinya bukan suatu syubhat ya ikhwah. Ini aslinya bukan suatu syubhat. Karena Imam Ahmad bin Hanbal beliau memang mendapatkan periwayatan langsung dari para perawi, dan itu sebelum dibukukan hadis-hadis Rasulullah secara sempurna ataupun secara global ataupun secara keseluruhan oleh para ulama-ulama termasuk Imam Al-Bukhari, termasuk Imam Abu Dawud ataupun yang lainnya. Sedangkan Imam ataupun Syekh Al-Albani rahimahullah beliau itu meneliti hadis-hadis yang telah ada, hadis-hadis yang telah dibukukan. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah masa-masa riwayat, masa-masa meriwayatkan suatu hadis. Ini insya Allah suatu yang jawaban yang Anda berikan insya Allah. Allahu a'lam. Jadi zaman sekarang dengan zaman dahulu jelas berbeda. Nggak mungkin bertemu dengan perawi-perawi sebelum kitab-kitab hadis telah dibukukan. Yang ada saat ini hanya nama-nama mereka saja, termasuk saat sampai kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Jelas insya Allah ya. Allahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Mengingat keterbatasan waktu, terima kasih kepada Ustadz yang telah menjelaskan materi kepada jamaah. Berikut kami persilakan kepada Ustadz untuk memberikan kalimat penutup pada kajian hari ini. Ustadz, tafadhol. Ya. Alhamdulillah ya ikhwah, telah kita bahas secara singkat tentang kondisi ataupun keadaan secara singkat perkembangan suatu hadis dan perkembangan tentang ilmu mustalah hadis, sehingga kita ada gambaran bahwa hadis yang sampai kepada zaman kita saat ini itu adalah hadis-hadis yang memang dihasilkan oleh para ulama dengan jerih payah mereka, dengan penelitian yang sangat akurat yang dimiliki oleh mereka, dan tidak ada celah untuk ada suatu hadis sampai dipalsukan. Memang ada, dan para ulama telah mendeteksinya, dan insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan setelahnya. Semoga jelas insya Allah ya ikhwah, dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita mulai membahas tentang pembagian suatu khabar insya Allah. Cukup? Atau anak tutup atau antum tutup? Anak yang tutup Ustaz. Allah ibadah cukup itu saja insya Allah. Nanti malah jadi lama lagi. Itu Ustaz, atas penjelasannya. Kami selaku panitia penyelenggara mohon maaf apabila terdapat kekurangan.
Juga kepada penanya yang belum dibacakan pertanyaannya, kami mohon maaf. Kami tutup kajian ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.